Halo semuanya, bareng lagi sama gue Asfa dan gue Serena di podcast Suka-Suka. Ngobrolin apa sih? Kan kemarin udah bilang ngobrolin suka-suka kita dong. Iya, saya suka. Itu mah win-win ya. Ya, seneng banget hari ini kita sudah memasuki Bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, dan kembali lagi kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, masih kebagian puasa tahun ini ya. Benar. By the way, kamu kemarin waktu puasa hari pertama kebagian nggak? Yang perempuan kan nggak selalu dapat puasa pertama nggak sih? Iya. Kemarin alhamdulillah kebagian. Aku juga dapat terawih pertama. Cuman rada kurang mengenakan. Karena apa? Karena ya gimana ya, kita maunya ngincernya yang cepet-cepet nggak sih, yang cuma 11 rakaat terus cepet. Terus jadi di dekat tempatku itu ada masjid kan, cuman udah penuh nih, masjidnya udah penuh. Yaudah kira-kira kita ke masjid lain, terus masih ada di atas, masih banyak gitu tempatnya. Terus panas banget kan tempatnya, ternyata udah seneng banget pas imamnya bacanya itu cepet banget loh. Kayak Al-Fatihahnya dia udah ngebut banget, tapi ternyata baca Al-Baqarah panjang banget. Dan ternyata 23 rakaat ya. Waduh, nggak apa-apa. Sampai selesai nggak? Nggak. Aku pulang di rakaat ke-10. Udah 23 rakaat, bacaannya panjang ya. Banget. Tapi nggak apa-apa, itu harusnya sebagai pembuka yang baik ya. Bener. Teman-teman semua, kalian hari pertama taraweh nggak? Jujur, komen di bawah. Nah, minimal hari pertama taraweh. Minimal ya, itu minimal. Yang berikutnya ya Gitu. taraweh juga gitu maksudnya. Nah oke. Kalau misalkan ngomongin kayak gini nih, bulan puasa kayak gini, biasa kita gak asing gak sih sama iklan-iklan Benar banget yang sih. ada di TV? Kayak Marjan. Boleh gak sih sebut merek? Boleh nih, siapa tahu nanti kita dapat sponsor dari Marjan. Marjan bisa langsung call ke manajer kita. Nah, teman-teman tahu kan pasti iklan Marjan itu lagi heboh banget gak sih di Twitter? Iya, untuk yang tahun ini iklan Marjan itu waktu aku nontonnya langsung kayak what the hell gitu. Karena dia pakai ini gak sih? Iya, pakai CGI. Keren Kayak banget, sumpah. gimana ya? Iklan pun sekarang nggak mau kalah gitu. Bener. Kok bisa ya? Kayak Maksudnya, kalau dulu itu kan Marjan itu kan iklannya kan yang apa ya? Yang bersambung pendek-pendek, tapi itu masih kayak simple-simple gitu. Nggak yang pakai CGI animasi kemudian pakai hal-hal yang berbau sinematik gitu kan. Ini mah kayak emang sengaja pengen bikin film kayaknya. Siapa tahu mau dibikin di bioskop nggak sih? Iya sih. Cuman ini Marjan lewat the movie. Iya. Tapi nanti ada animasinya gitu. Iya sih. Teman-teman udah nonton belum iklannya Marjan? Itu soalnya trending banget tuh di semua sosial media. Tapi emang sekarang kalau ngomongin soal iklan, sekarang itu emang iklan-iklan zaman sekarang, bahkan iklan Marjan, mungkin iklan makanan yang lain, minuman yang lain, atau bahkan yang kemarin yang baru aja rilis nih. Apa tuh? Itu iklannya BCA yang soal Ramadan. Itu iklannya juga nggak kalah sinematik sih sama film-film zaman sekarang. Dia gitu. udah semuanya emang udah keren-keren ya Bener, sekarang. emang zaman sekarang emang Iya, seniat itu gitu. Ya karena saling kejar-kejaran, yang satunya udah bikin kayak gini, yang satunya juga ikut pastinya. Bahkan sampai nontonnya tuh sampai nggak kerasa nih kalau ternyata tuh ini iklan. Gitu. Jadi tapi bagus loh, jadinya bikin penontonnya itu jadi nggak boring gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita nonton, banyak banget iklannya nggak sih? Bete jadinya pengen cepet-cepet nonton acaranya gitu loh. Tapi kalau iklannya kayak gitu, betah nonton sih. Betah sih. Nah ngomong-ngomong soal Marjan ini kan, berarti kan Marjan itu sesuatu yang kita, apa sih namanya? Apa? Kita minum? Maksudnya yang selalu ada nggak sih setiap di takjil untuk buka puasa kita jadi di kalau, rumah? belum afdol Ramadan itu kalau nggak ada iklan Marjan. Bener banget. Jadi kalau misalkan ngomong soal takjil itu biasanya kamu di rumah tuh banyak nggak takjil lah? Iya. Disiapin atau beli sendiri? Kalau aku sih biasanya disiapin sih ya. Jadi kayak tinggal duduk di meja makan sudah ada takjil. Mamaku mungkin yang nyiapin. Happy family banget ini. Cemara banget ini. Iya sih, tapi kalau kamu sendiri nih takjil apa sih yang kamu suka? Kan banyak banget tuh macamnya tuh. Apalagi kalau bisa kita sebelum buka kita pergi ke pasar dulu atau kita ke jalan-jalan dulu. Biasanya banyak banget loh. Berjejer gitu sampai berjejer banget. Itu kan biasanya
suka sih kayak es campur. Terus aku sekarang aku suka makanan manis ya, makanya jadi segenit ini. Jadi aku suka maunya apapun yang manis sih. Jadi ya es campur, terus mungkin kayak martabak gitu. Tapi biasanya juga aku beli kayak risol-risolan sih. Itu makanan dulu juga pernah lagi hype-hype nggak sih es kepal Milo buat buka puasa. Itu sampai ngantri banget. Oh iya. Ya, aku paling biasanya cari-cari kayak gitu sih, es campur gitu-gitu aja. Berarti lebih suka ke yang manis-manis ya? Aku lebih suka yang manis-manis dibanding yang asin-asin. Kalau aku sendiri sih aku lebih prefer ke es-esan sih juga sama. Es juga, karena kalau nggak minum, karena kita nih selama puasa nih, sepanjang puasa, panas gitu loh, bener-bener udah nahan haus, jadi pengennya yang super duper seger gitu. Nata de coco tuh biasanya, itu udah pasti. Nata de coco kan laku banget kalau lagi puasa. Karena semua orang yang jual es itu biasanya ada nata de coco-nya nggak sih? Iya. Ya kan? Rata-rata hampir semua sih. Iya, hampir semua. Kayak mungkin kalau misalnya ada topping terfavorit di Indonesia itu kayaknya nata de coco deh. Sama sirup, marjan itu. Iya. Jadi nomor 1. Bener. Terus, apa lagi ya? Apalagi nih, kalau misal Ramadan ini sih, kalau bahas soal Ramadan ya, bahas soal Ramadan itu biasanya yang paling dibahas ya, kayak pertama adalah takjil gitu. Kemudian apalagi sih? Itu bukber nggak sih? Bukber, iya pasti sih bukber. Walaupun masih banyak nggak akan jadi-jadi gitu loh, cuma wacana ya. Iya, wacana forever. Yang kedua sampai ada meme kan? Iya. Meme Black Panther itu, terus habis itu wacana forever. Karena emang gimana ya, tanpa kita ketahuin juga tuh, kalau misalkan kita bukber tuh terlalu banyak, kita kan udah dari SD, SMP, SMA, kebanyakan temen, jadi tuh ngatur waktunya tuh susah. Karena misalkan gue punya teman sendiri, lo punya teman sendiri, terus kan bentrok tuh kalau misalnya nempatin waktunya. Nah itu tuh makanya jadi wacana terus. Tapi yang paling wacana tuh masih SD sih. Bukber SD ya? Iya, SD tuh paling wacana. Saya tidak pernah ikut bukber SD. Terus kalau misalnya nggak terlalu wacana itu masih SMA lah, karena kan masih nggak terlalu jauh ya. Masih anak baru kemarin nggak sih? Masih baru lulus kemarin gitu. Dia nggak terlalu jauh, baru lulus lah gitu istilahnya. Kalau SD tuh sama SMP udah lumayan jauh lah gitu ya jadinya. Bener. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau misal ya bukber zaman sekarang itu lebih ke arah buat ajang pamer pencapaian. Setuju nggak nih? Setuju. Jadi tapi, gimana ya? Bukan hanya sekedar untuk menyambung kembali tali silaturahmi atau untuk berbuka puasa, membatalkan puasa di hari itu, tapi juga untuk pamer aja apa yang udah gue bahasa capai. lebih halusnya itu adalah show up. Kayak flexing kita lah. Kita kumpul yuk, udah kayak apa lu sekarang gitu. Tapi bikin ya, makanya mungkin banyak orang yang nggak mau datang itu karena masih ngerasa minder kali ya. Padahal ya kalau tujuannya emang benar-benar bukber mah nggak usah ada bener minder-minderan gitu loh. Kan kita kan cuma pengen ketemuan aja karena udah lama gak ketemu gitu. Tapi lu udah ada ngajakin bukber belum? Udah, jadi fun fact aja ya. Kayak bahkan sebelum Ramadan mulai. Gaya banget. Sebelum Ramadan mulai, itu udah 50% kayaknya Ramadanku itu sudah terpenuhi untuk jadwal bukber. Saking banyaknya. Orang-orang sibuk kayak gini, yang berarti lu harus berarti mengeluarkan banyak ini ya? Uang untuk bukber. Sekarang Anda ya, kalau mengajak bukber, jangan cuma ngajakin, tapi juga bayarin. Dikira kita uangnya banyak. Iya, soalnya ngajak bukber sana sini gitu. Abis dompetnya. Hari ini kita bukber di sana, di cafe itu, besoknya di resto itu, gitu-gitu. Kalau uangku banyak mah ya nggak apa-apa ya. Tapi mendingan bukber di luar sama teman-teman apa sama keluarga nih? Kalau aku sendiri jujur, bulan Ramadan buka puasa itu lebih seneng buka bareng keluarga sih. Berarti teman-temannya nih nggak ini loh, dia kurang enjoy. Iya, nggak gitu. Gini, saya bisa jelaskan. Gini ya, jadi kalau semisal bulan Ramadan itu kan kalau bulan keluarga sih menurutku ya, karena kalau misal kita di luar bulan Ramadan itu kan kesibukan padat banget ya. Tapi kalau bulan Ramadan ini kan dimanapun kayaknya, instansi manapun atau mungkin lembaga apapun atau pekerjaan sekolah atau apapun mungkin lebih meringankan. Kayak nggak sepadat itu gitu. Jadi inilah momentum di mana kita bisa menambah waktu bersama keluarga. Oh, gitu jadi sih. Jangan salah paham. Apalagi untuk anak-anak rantau. Bener-bener. Gimana sih, Rena? Kalau gue ya karena jauh ya. Ini baru
ngerasain juga sih sendirian gitu di kosan, sahur masak sendiri, sedih. biasanya dimasakin. Biasanya melek gitu, iya, tinggal makan. Udah biasanya tuh dibangunin tuh langsung keluar udah ada makanan. Ini kita harus dibangunin sama temen samping kamar, bilang kalau misalkan kalau jam 3 ini belum buka pintu, tolong diketok-ketok. Karena takut gak kebangun, terus iya juga gak makan jadinya. Jadi sekarang masak pakai panci listrik loh, nggak pakai kompor, jadi pakai panci listrik, masak sendiri. Ya gitu deh kehidupan anak kosan. Anak rantau Jadi ya kalau kalian masih sama orang tua itu ya apa sih namanya, dimanfaatkan. Ya manfaatkan waktunya itu sebaik mungkin gitu ya. Sebaik mungkin. Maksudnya nikmatin aja yang lagi terjadi hari ini, karena kita nggak tahu kan ke depannya apa yang terjadi kan. Anjay bahasanya. Momentum bulan Ramadan ini adalah momentum kekeluargaan. Benar. Tapi ngomong-ngomong juga nih kan udah ngomongin bukber, udah ngomongin takjil tuh. Betul. Ini dari segi makanan nih kan nggak kayak gini ya. Iya. Terus kalau dari bulan Ramadan ini juga ada loh segi-segi yang jadi ciri khas kalau itu Ramadan. Apa gitu. tuh? Apa ya? Kayak ini loh, ada petasan. Oh iya. Perang sarung. Itu ya mainan-mainan atau hal-hal yang terjadi hanya di bulan Ramadan. Iya, bener-bener yang kayak kalau misalkan hari-hari biasa tuh jarang banget ada perang sarung. Tapi kalau bulan Ramadan udah pasti ada bunyi peletak di mana-mana. Iya sih. Ini lato-lato sekarang tergantikan ini. Karena lagi bulan Ramadan jadi nggak ada suara lato-lato. Mercon. Iya. Sehari-hari. Jadi yang anehnya tuh zaman dulu ya, kalau nggak salah waktu aku masih kecil itu orang-orang jual petasan itu mereka tuh mulai buka tuh mepet-mepet lebarannya gitu. Nah tapi sekarang itu bahkan belum mulai Ramadannya udah ada yang jual. Kemarin belum mulai, puasa aja belum mulai. Iya, tapi belum mereka mulai. Sudah ada yang jualan itu. Tapi bukannya udah nggak boleh ya kalau ada petasan-petasan kayak gitu? Wah itu aku kurang tahu juga sih ya. Tapi kayak masih banyak aja gitu. Mungkin kalau misalnya mau digalakan itu mungkin ya ada razia gitu. Tapi nyalinya gede nggak sih? Iya. Dia buka di pinggir jalan, itu semua orang bisa lihat. Kalau polisi lewat kan asal juga. Kalau kamu sendiri nih Serena, lu sendiri sebagai cewek suka nggak sih main mercon? Main petasan? Kalau petasan cuma petasan banting sama ini biasanya petasan yang apa sih bahasa kasar tuh petasan gitu loh. Jadi kalau dibakar nanti dia petasan jadi apa dia itu? kayak petasan ular kobra katanya, tapi bentuknya jadi kayak keluar busa-busa doang. Oh, tapi nggak ada suara? Nggak ada, cuma pokoknya jadi kayak busa-busa sama petasan kentut yang warna-warni itu loh. Tau gak sih yang keluar jadinya asap semua warna-warni? Oh iya, warna-warni. Tahu. Karena ngeri, soalnya sering nonton juga kan di sosmed iya itu apa namanya orang-orang yang kena petasan lah terus meleduk terus tangannya harus dioperasi, jadi ngeri gitu. Jadi buat teman-teman di rumah mainnya kembang api sih palingan. Jangan main petasan ya. Karena itu berbahaya. Apalagi iya benar banget. Harus dengan bimbingan orang tua. Kadang ada yang boncos pas kita samperin ternyata meleduk. Pas kita samperin kan ada yang kayak gitu. Iya, kadang orang di prank sama mercon. Jadi kayak waktu di Sumet apa sih Sumet bahasa Indonesianya? Dinyalain itu nggak nyala. Oh iya, pas kita deketin mau cek gitu. Jedar gitu. Kalau misalkan atau nggak kalau kalian semua pengen main petasan tuh mendingan mainnya kembang api aja atau enggak. Itu juga feelsnya sama aja kok, sama-sama. Bener sih. Sama-sama vibes kayak lagi Ramadan nih. Bahkan lebih indah gitu ya. Iya, karena kalau semisal mercon-mercon yang naik ke atas kemudian piar gitu pecah gitu kan itu lebih baiknya kan yang nyalain orang-orang dewasa. Iya, dan itu cuma bisa jadi ngeliat doang. Sedangkan kalau kita main kembang api tuh kita bisa megang gitu loh. Terus katanya pernah nggak sih kalau misalnya foto pakai Nora nggak sih nih? Yang kita foto pakai kembang api terus nanti kayak dibikin tulisan. Jadi nanti diturunin. Iya. Jadi nanti langsung di fotonya itu langsung ada tulisan apa gitu. Ya, aku sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Gue doang. Iya, lu doang. Apa cuma aku? Apa cuma aku banget? Apa cuma aku yang main kembang api? Ngomongin soal kembang api nih, aku ada cerita sih. Apa tuh? Yang kocak banget. Dulu tuh aku pernah main kembang api. Jadi yang itu loh yang bentuknya tabung. Terus dibagian ke atas tau gak sih yang warna pink gak sih? Yang banyak ya namanya. Pokoknya warnanya banyak deh. Namanya itu adalah Roman candle. Kalau kalian tahu Roman candle itu yang panjang selongsong gitu nanti dibak ke atas nanti banyak ada 6 atau berapa tembakan gitu ke atas gitu. Nah waktu itu ternyata mercon yang aku pegang itu bocor bawahnya. Jadi ke bawah? Jadi sempet keluar ke bawah gitu. Jadi waktu main nih, waktu nyalain kan terus duar tapi nyala ke atas juga turun ke bawah. Jadi langsung aku lepas gitu. Terus dia ke depan ke belakang dong? Jadi dia jatuh ke bawah itunya. Apa namanya merconnya. Tapi kan dia tetap ini kan? Tetap masih menembak. Nah, aku jatuhin ke bawahnya itu. Waktu gue jatuhin ke bawah itu mengarah ke pintu.
pintu rumah. Jadi waktu itu nembak ke dalam pintu. Orang-orang tuh pada berhamburan gitu. Oh, keluar semua? Iya. Terus karena aku panik, aku tendang. Terus kemana arahnya jadi? Udah jadi ke arah yang tidak berbahaya gitu. Udah kayak jatuh ke got atau gimana gitu. Ya. Terus, setelah itu saya tidak pernah bermain kembang api lagi. Berarti udah mercon lagi. Traumatize ya? Nggak traumatize sih, lebih kayak aku nggak mau mengulang kekonyolanku itu gitu. Diomelin nggak itu? Orang-orang pada kayak nolol-nololin aja gitu. Tolol banget gitu. Diomelin juga buat apa gitu lagi. Iya sih, udah terjadi mau gimana. Iya. Ya makanya ini nggak sih yang bikin ini bahaya petasan, kita nggak tahu kapan dia, masa bawahnya boncos atau enggak. Nah, jadi kan kayak kalau misalkan kalian mau main kembang api lah, ya itu yang apa sih namanya, yang bisa diputar-putar aja. Nggak usah. Bener banget sih, jangan main kembang api yang terlalu berbahaya, apalagi kalian masih kecil gitu ya. So tahu. Kalian nonton semua di bawah berapa umur ya? Tapi tetap kembang api berbahaya untuk semua umur sih. Iya sih. Iya. Mercon sih, lebih ke mercon. Kembang apinya sih enggak. Iya, kalau kembang api enggak. Cuman panas ya kalau dipegang. Oh iya. Atau nggak main petasan banting aja? Iya, petasan banting juga boleh. Cuman tapi main petasan banting juga jangan dilempar ke orang gitu loh, karena gue jujur aja gue takut. Karena gue dilempar juga sama bocil. Dilemparin petasan. Iya, jadi gitu di depan kosan gue itu semalam ada bocil. Oh iya kah? Iya, terus pas gue nunggu mau beli makan itu nunggu teman jemput, ini dilemparin ke gue. Gue pengen ngomel-ngomel masih bocil. Bocil kematian ya, itu bocil kematian. Iya, bocil kematian ini kayak tolong yang punya adeknya dikondisikan. Harap dikondisikan adik-adik. Karena itu kita mau ngomelin nggak enak ya, masih kecil. Jadi ya udah deh. Jadi sebagai yang waras ya, ngalah aja. Ya. Wah. Apalagi nih? Jadi yang ada di bulan puasa. Apalagi ya? Tadi takjil udah. Terus bukber udah. Terus mercon udah. Marjan udah. Takjil lah ya masuknya. Iya sih. Kayaknya segitu dulu nggak sih? Iya. Kayaknya yang ada di bulan Ramadan ya itu aja. Sejauh ini ya, kita tidak tahu hal unexpected apa yang akan terjadi di Ramadan tahun depan. Ramadan tahun ini. Ramadan ini terus akan jadi viral di tahun depan. Yes, maybe. Ya, yang penting kita masih bisa ngerasain. Bener banget. Ramadan itu tuh hal-hal yang sangat gak semua orang bisa loh ngerasain ini. Jadi selagi kalian masih bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan sebaik mungkin untuk lebih dekat dengan keluarga, untuk lebih akrab dengan teman, untuk beribadah lebih banyak lagi. Seperti itu. Benar. Buat teman-teman semua, gimana nih cerita Ramadan kamu sejauh ini? Bisa komen di bawah. Apa kalian perang sarung? Ikut perang sarung? Yaps, atau apapun ada cerita-cerita menarik unik lainnya, bisa langsung komen di bawah, nanti kita bacain satu-satu. Bener banget. Yes. Oke, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, lagi-lagi subscribe, pencet tombol di bawah ini, dan jangan lupa dipencet loncengnya juga. Supaya apa? Nanti kalau kita update video baru, bisa langsung muncul dan langsung kalian tonton. Jadi kalian bisa jadi orang pertama yang nonton video kita. Yaps. Itu bikin kita jadi semangat nggak sih? Terus jangan lupa juga di like, comment, and di share ke orang-orang terdekat kamu. Mau ke grup keluarga, grup main, atau grup kantor, semuanya. Pokoknya di share ke semuanya. Dan di like. Komen juga jangan lupa. Oke. Jadi segitu dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Gue Asfa. Dan gue Serena. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.